Halo semuanya, selamat datang di channel gua Vian Motovlog. Dan di channel gua ini adalah video pertama gua yang sebentar lagi kalian akan lihat. Dan di channel gua ini gua akan membahas tentang kehidupan sehari-hari, atau tentang sharing-sharing pribadi tentang kehidupan gua, ataupun sharing tentang kuliner-kuliner kaki lima yang enak, murah, dan banyak. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua. Dukung terus channel ini supaya tetap berkembang untuk menghibur kalian ya. Oke, selamat menyaksikan video pertama gua ya. God bless. Halo semuanya, selamat datang di channel gua Vian Motovlog, dan ini adalah video pertama gua yang bakal gua tag. Dan di video ini berisi tentang hari ini gua pengen berkunjung ke makam nyokap gua di Tegalalur sama teman gua tuh, dan bareng istri gua. Jadi stay tune buat teman-teman, terus ikutin sampai akhir ya, karena gua mau melakukan perkenalan dan bercerita-cerita tentang beberapa hal. Ya, tapi video ini di tag waktu itu masih tanggal 1 Februari ya. Jadi masih suasana Imlek hari pertama. Jadi gue izinkan gue untuk, walaupun telat ya, izinkan gue untuk mengucapkan selamat hari Chinese New Year, Kyonghee ya buat yang merayakan. Dan gue berdoa dimanapun kalian berada yang nonton video ini, semoga di tahun ini kita berlimpah rezeki, berlimpah kesehatan, terutama di masa pandemi ini ya. Kesehatan kayaknya lebih mahal. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa, keluarga selalu diberkati, kita sehat-sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit. Ya, semoga di tahun ini juga semakin mudah ya kita nyari cuan. Karena nggak bohong sih, di pandemi kayak gini lagi susah banget nyari cuan. Ya, bisa bertahan aja sudah lumayan bagus gitu. Ya, bersyukur aja sih buat segala hal. Oke, sebelumnya salam kenal dari gua, nama gua Rafael Vianto. Gua kelahiran tahun 93, jadi umur gua kayaknya udah 29 ya, ntar lagi kepala 3, tapi menolak tua gua karena gua belum kepala 3, gua bilang gua kepala 2. Gua kelahiran di Medan. Medan gua ada di kilometer 12 Jalan Binjai. Dan gua di sana nggak lama sih, gua nyampe kelas 3 SD doang. Kelas 3 SD semester 2 gua udah di Jakarta, tepatnya di Jelambar. Jadi gua di Jelambar ini juga ada lumayan lama, sekitar hampir 20 tahun kayaknya ya. Enggak ya, ya 17 tahun ya, sekitar 17 tahun gitulah. Gue juga lupa sih tepatnya berapa, kalian tahu sendiri lah. Pokoknya gue tahun 93 kelas 3 SD semester gue pindah sini, gue tinggal di Jelambar. Lalu gue pindah waktu itu sama keluarga gue karena alasan ekonomi, alasan keuangan, alasan pekerjaan, sehingga gue pindah ke sini gitu. Gue adalah anak kedua dari dua bersaudara, dan ya gue punya cici ya, kakak perempuan, dia tinggal dekat sini juga, jadi memang kita deketan tinggalnya. Oke, sekarang gue lagi mau perjalanan ke tempat nyokap gue, dimakamin di Tegalalur. Suasana hari ini cukup lumayan padat ya. Jelambar hari ini lumayan padat, jadi banyak mobil sana sini. Biasanya sih nggak sebanyak ini, tapi bersyukur aja ya, artinya banyak banyak orang juga yang masih ingat untuk berkunjung ke keluarganya. Dan gue juga lumayan senang sih, karena yang namanya berkunjung itu, bertemu itu kan bisa naikin hormon kebahagiaan. Gue lupa sih itu pernah dibahas sama si Aderai juga sih, tapi gue lupa indah apa kata-katanya, kenapa alasannya kalau bertemu orang bisa bikin imun naik gitu. Cuman ya tetap gue berharap kalian stay safe, tetap jaga prokes supaya jangan drop gitu ya. Nah ini teman dekat gua. Jadi kita hari ini rencananya mau ke Mall SMS Summarecon Mall Serpong di Tangerang. Lalu tapi sebelumnya kita mau ke ini dulu, ke makam nyokap gua. Jadi ceritanya nyokap gua itu sakit waktu Juli 2017 ya, atau 18 lah, 2018 gitulah. Jadi at some point waktu itu usaha gue bangkrut, bokap gue kan udah gak ada, bokap gue meninggal tahun 2015. Terus jadi tahun 2017 atau 18 ya, gue lupa, itu gue ngambil keputusan untuk bangkrut aja dari usaha gue. Tapi gue akan bahas ini di video lain nanti. Gue bangkrut itu, setelah bangkrut nyokap gue itu gue pindahin ke Medan. Jadi gue di sini sendiri, gue kerja di sini, ngekos sendiri waktu itu. Terus waktu itu nyokap gue pindahin ke Medan dengan alasan karena ketika bokap gue udah meninggal,
Jadi nyokap gue tuh kayak ngerasa kesepian gitu loh. Iya gak sih, namanya pasangan kan, apalagi cewek ya, kalau udah kehilangan suami tuh ngerasa kesepian gitu. Jadi gue pikir kalau memang nyokap gue ngerasa dia pengen tinggal di Medan, gue juga nggak masalah sih sebenarnya, kalau memang itu demi kesehatan mentalnya gitu kan. Jadi gue bangkrut, gue jual semua barang di tempat gue bawa apa yang gue bisa. Lalu ya udah, nyokap gue pindah ke Medan, gue di Jakarta, kita LDR gitu lah, lah udah kayak orang pacaran. Terus ya akhirnya nyokap gue jalani hidup di sana, terus gue jalani hidup di sini. Gue kerja di BSD waktu itu, jadi sales di bahan bangunan, yaitu sales semen. Brandnya salah satu brand lah, gue nggak bisa nyebutin brandnya. Terus akhirnya gue tetap keep in touch sama nyokap gue, telepon-teleponan sampai at some point ketika sudah berjalan 1 tahun, nyokap gue itu udah nggak betah, jadi dia pengen ikut gue gitu. Jadi ketika dia pengen ikut gue coba pikirin, karena waktu itu setelah gue kerja di semen itu nggak lama, gue kerja di semen itu sekitar 3,5 bulan doang, karena gue nggak capai target, gue nggak ada penjualan, jadi gue out gitu. Lalu ketika gue out, ya gue nyari kerjaan lain, terus gue beranikan diri untuk ke Toyota gitu. Gue kerja di Plaza Toyota Green Garden waktu itu, gue ingat banget 1 tahun. Bersyukurnya gue ketemu banyak teman-teman yang baik, jadi gue banyak belajar di sana lah. Dan tapi waktu itu juga nggak berjalan dengan mulus, karena ketika gue di sana sama, gue nggak bisa mencapai target itulah. Gue dalam 1 tahun itu cuma jual 7, itu intinya lah. Gue jarang jualan gitu. Jadi akhirnya gue kena masa probation, lalu gue di-cut gitu. Ya gue ikut seneng aja, ya gue bersyukur aja sih. Ngemeng-ngemeng ngapain tuh depan? Teman gue ngapain tuh? Oh, minta digarukin. Cailah, romantis banget sih temen gue ini. Oke, lanjut cerita lagi ya nggak? Ya itulah teman gue. Gue bersyukur ya punya temen kayak mereka berdua. Jadi boleh dibilang mereka adalah salah satu teman yang cukup dekat sama gue. Teman itu adalah salah satu hal yang perlu disyukuri loh guys. Kenapa? Karena lu bisa bayangin nggak? Gue sih pernah ya, gue pernah. Jadi waktu lagi suasana apa? Gue lagi ngekos tuh. Jadi suasana Lebaran gitu ya. Gue waktu itu ngekos di salah satu tempat yang mayoritasnya Muslim gitu kan. Jadi ketika gue ngekos kan biasa pada apa? Pada pada ini apa namanya? Pada pulang kampung. Bener-bener apa? Jadi waktu pas hari H pertama itu Lebaran, gue sendirian di kos itu, di satu gedung itu gue cuma sendirian. Dan biasa kan ada mbaknya ya yang nyalain lampu kalau udah sore gitu. Nah kemarin tuh nggak ada. Jadi pas gue bangun gitu kan, aduh mau ngapain ya, gue juga nggak ada tujuan karena kebetulan waktu itu cewek gue juga lagi liburan ke Bangka. Gue sendirian gitu kan, yaudah gue nyantai aja tidur sampai siang. Terus pas siang gue mau cari makan, gue cari makan karena masih siang kan, biasalah suasana sepi gitu. Gue cari makan warteg deket kosan gue, terus gue balik lagi main HP gitu kan. Nah terus gue main HP sampai malam gitu. Terus gue pikir udah saatnya makan lagi kan. Gue pergi lagi cari makan. Ya Allah pas pulang itu gelap banget, sumpah itu kayak bener-bener gelap banget. Lu menuju ke dalam gedung kos gue itu, ya gue beraniin diri aja gitu, karena buat gue ya kenapa harus takut gitu kan. Namanya lu mau pulang daripada, ya karena nggak ada yang nolongin lu juga gitu, orang nggak ada orang di kos gitu kan. Ya udah gue masukin motor pelan-pelan, gue parkir, gue nyalain lampu dari ujung sampai ujung. Terus ya udah gue tinggal lagi. Nah gue sih pernah ngerasain di fase kayak gitu ya, maksudnya ya nggak ada temen tuh juga nggak enak, tapi kita juga butuh temen yang sehat gitu kan. Nah jadi ya buat teman-teman, kalau hari ini ada teman-teman, ada lu apa teman-teman punya teman yang punya sahabat gitu ya, yang masih mau berkorban. Ciri-ciri orang sayang tuh adalah dia mau berkorban. Kalau dia mau berkorban entah itu waktu, tenaga, kesehatan, pikiran buat kita, ya artinya memang dia peduli, dia jadiin kita sebuah prioritas, kita punya tempat lah di hatinya. Nah teman-teman kayak gitu tuh jangan disia-siain gitu, kita jaga, kita temenan aja gitu. Nah, kalau punya temen tuh asik gitu.
Oke, lanjut cerita. Plot twist ya, sorry ya. Jadi eh ketika gue di Toyota itu gue cuma kerja sekitar 1 tahun, lalu gue di cut gitu kan. Jadi sebelum gue di cut itu 2 bulan sebelum gue di cut itu nyokap gue udah minta balik gitu. Dia minta balik ke Jakarta karena dia nggak betah, ya biasalah ya, namanya tinggal sama saudara kan beda rasanya. Jadi walaupun dia seneng gitu di sana tinggal ada saudara, tapi dia tetap ingat anaknya gitu. Jadi dia pengen gitu pulang ikut gua, ya gue ceritalah kondisi gua saat ini gitu. Jadi akhirnya nyokap gue juga bilang nggak apa-apa. Ya udah, singkat cerita akhirnya gue pulang ke Medan, gue jemput nyokap gue untuk gue bawa ke sini. Walaupun banyak pertimbangan ya, karena waktu itu pekerjaan gue juga belum stabil, apalagi itu kan gue udah bilang tadi itu hamin 2 bulan sebelum gue di drop out dari kerjaan gue gitu. Ya, tapi gue berpikir gampang aja. Kalau kita ngasih makan ke orang tua atau kita sayang sama orang tua, rezeki kita nggak bakal ada habisnya. Buat gue sih simple aja sih. Nah jadi akhirnya gue beraniin diri, gue bawa nyokap gue. Pada akhirnya dia ikut gue gitu kan. Tapi dia waktu di Medan itu udah punya penyakit bawaan, yaitu batu empedu. Nah cuman waktu dia sakit pertama kali gue udah pulang Medan, udah gue rawat gitu kan, cuman batal operasi karena alasan biaya. Jadi dia tetap ada batu empedunya di dalam sampai dia ikut gue ke Jakarta ini. Nah ketika sampai di Jakarta ini gue beresin BPJS nya, ya maklum ya, kalangan tidak mampu juga. Jadi gue beresin BPJS nya, kita kontrol dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Waktu itu sudah mau operasi cuman dapat jadwal itu 2 Februari tahun 2019 apa ya, sekitar 2018 2019 lah ya, 2018 lah kalau nggak salah. Jadi nyokap gue itu mau operasi, cuman pertama kali covid datang lah, tahun berapa itu gue lupa. Jadi pertama kali covid masuk, akhirnya rumah sakit tersebut mengalih fungsi menjadi tempat buat apa, merawat orang sakit covid gitu. Jadi akhirnya batal operasi, ya gue cuma bisa nahan pakai obat. Tapi gue udah konsultasi bahwa obat itu tidak membantu, cuman hanya bisa menahan sampai suatu hari lah nyokap gue itu di tahun 2019 bulan Juli itu nyokap gue pergi. Jadi perginya itu waktu itu karena dia lagi kumat gitu ya, sakit gitu. Gue kasih obat nggak mempan, dari pagi udah kumat nahan pakai obat nggak mempan sampai malam. Begitu malam gue bawa dia ke salah satu rumah sakit. Di rumah sakit itu gue puji Tuhan karena dia mau menerima kita, terus mau ngambil tindakan. Besoknya langsung di USG gitu kan. Besok di USG rencananya tuh hari esoknya lagi itu mau di MRCP, tindakan buat ngecek batunya di mana gitulah. Lalu ternyata pas besoknya nyokap gue pas malamnya itu nyokap gue kondisi udah drop. Sampai akhirnya hari esoknya nyokap gue udah drop banget. Ya siang lah, sekitar jam 1 nyokap gue itu udah nggak ada gitu. Jadi pesan gue sih buat teman-teman yang nonton video ini ya, kalau kita punya sakit apa tuh jangan dianggap remeh gitu. Jangan dianggap remeh. Jadi kalau memang punya sakit apa, lebih baik waktu masih kecil itu diatasi. Jangan sampai kalau misalnya kita udah penyakit ada parah itu udah susah diatasi. Sekecil apapun, sebenarnya batu empedu itu sepele gitu. Hanya perlu dioperasi, diangkat gitu. Tapi karena dibiarin, ya jadinya seperti itu. Kebetulan karena gue keterbatasan biaya juga kan. Itu buat teman-teman, stay safe lah pokoknya, apapun penyakitnya ya stay safe. Gue udah nyampe di Tegalalur, buset banyak banget nih orang-orang ya. Nah gue mau beli bunga dulu nih, cuman ramai banget ya. Gue nyari toko yang sepi aja deh. Nah ini nih toko yang sepi. Gue gitu guys, punya kebiasaan kalau mau beli sesuatu tuh nyari toko yang sepi gitu. Ya itu bantu-bantu lah. Soalnya kalau yang belakang tadi kan kelihatan udah ramai banget kan. Ya kita belilah sama ibunya. Jadi buat nyokap gue juga kan. Ya inilah kondisi pas hari pertama gue di Tegalalur. Gue kangen banget sama nyokap gue. Ya kebersamaan itu membuat ikatan sih. Dulu gue nggak bisa sedekat ini sama nyokap gue. Cuman ketika gue udah hidup bareng nyokap gue jadi tahu apa artinya saling mencintai gitu sama nyokap gitu. Karena kan ya biasa ya, Asian Teach Way gitu. Ya gue di sini kesulitan nih nyari nyokap gue di mana, karena gue suka lupa. Maklum ya. Aduh, di mana ya nyokap gue ya? Oh iya, nah ini kayaknya di belakang nih. Nah ini nyokap gue. Apa kabar mak? Buset, ini kuburan mak gue kagak terurus begini. Tapi jangan salah paham guys, gue kemarin udah minta tolong sama penjaganya untuk urusin. Oke, gue doa dulu ya.
Gue nggak lama sih di sini. Ketika gue udah nyampe, gue bagi bunga, gue doa buat nyokap gue. Bukan berdoa kepada nyokap gue loh ya, karena gue doa buat nyokap gue supaya dia tenang di sana. Ya, gimana ya? Mewujudkan kebahagiaan dia aja lah. Oke, sekarang gue udah mau pulang. Gue lagi mau lanjut ke mall SMS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton semua. Stay tune. Ini video pertama gue. Semoga kalian suka. Nanti gue akan bikin video kedua lagi. Dan kita akan bahas tentang hal-hal lain lagi yang menyenangkan. Oke guys, terima kasih. Stay safe semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan ya. Bye bye.